Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kaisar Al-Haris dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan membuat video penjelasan mengenai usaha dan energi. Berikut penjelasannya. Konsep usaha. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Contoh usaha dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, seperti menarik kursi, mengangkat kardus, menyetir mobil pada jalanan menanjak, mengendari sepeda jalanan menurun, mendorong gerobak, mendorong troli, mendorong dinding, membuka dan menutup pintu. Untuk menghitung hasil usaha, menggunakan rumus sebagai berikut. W sama dengan F kali S, di mana W atau work sama dengan usaha dengan satuan joule. F atau force sama dengan gaya dengan satuan newton. S atau serve sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Perhatian juga gambar di bawah ini. Jika sebuah gaya F yang bekerja pada suatu benda membentuk sudut alfa, maka usaha benda tersebut adalah W sama dengan F kali S cos theta, di mana W atau work sama dengan usaha dengan satuan joule, F atau force sama dengan gaya dengan satuan newton, S atau serve sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan dengan satuan derajat. Perhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya kita masuk dalam konsep daya. Daya adalah perpindahan energi atau kecepatan dalam melakukan suatu usaha. Daya dalam ilmu fisika adalah besar usaha yang dilakukan persatuan waktu. Daya dalam ilmu fisika memiliki satuan watt atau W yang diambil dari nama penemunya, yaitu seorang industrialis asal Skotlandia bernama James Watt. Berikut contoh daya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, seperti menyalakan televisi, masak menggunakan rice cooker, setrika baju, memakai mesin cuci, memakai kulkas, memakai AC atau air conditioner, memakai komputer, dan memakai pompa air. Untuk menghitung daya, menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan W per T, di mana P sama dengan daya dengan satuan watt, W sama dengan usaha dengan satuan joule, T sama dengan selang waktu dengan satuan second. Sekarang kita masuk ke dalam konsep energi. Energi yaitu kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau usaha. Jika energi habis, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Dalam satuan internasional atau SI, satuan untuk menunjukkan energi adalah joule. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kimia, digunakan kalori dan kWh untuk menyatakan energi listrik. Macam-macam energi. Pertama, energi kimia. Contohnya, makanan yang kamu makan dan minuman yang kamu minum dapat menghasilkan energi kimia yang dapat digunakan untuk beraktivitas. 2. Energi listrik dapat kita temukan pada alat-alat elektronik di sekitar rumah. Misalnya, televisi dan radio. Televisi dan radio akan memperoleh energi listrik. Kemudian energi listrik akan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi pada televisi dan diubah menjadi energi bunyi pada radio. Ketiga, energi panas yang disebut dengan energi kalor merupakan salah satu energi bentuk energi yang berasal dari partikel-partikel penyusun suatu benda. Kayu yang digosokkan akan menghasilkan panas dan dapat membakar
bahan-bahan yang mudah terbakar. Keempat, energi bunyi. Contoh sumber bunyi adalah ketika kamu memetik tali gitar. Contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan dan bergerak, perubahan energi yang terjadi energi kimia ke energi mekanik. Telepon genggam, perubahan yang terjadi adalah energi kimia ke energi listrik. Senter, perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia ke energi cahaya. Setrika listrik, perubahan yang terjadi energi listrik ke energi panas. Kipas angin, perubahan yang terjadi energi listrik ke energi kinetik. Pembangkit listrik tenaga air, perubahan terjadi energi potensial ke energi listrik. Pembangkit listrik tenaga uap, perubahan yang terjadi energi panas ke energi listrik. Kendaraan bermotor, perubahan terjadi energi kimia ke energi mekanik. Fotosintesis, perubahan yang terjadi energi cahaya menjadi energi kimia. Untuk menghitung energi menggunakan rumus sebagai berikut. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh suatu gerak benda yang menghasilkan massa atau berat. Rumusnya, EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Di mana EK sama dengan energi kinetik dengan satuan Joule. M sama dengan massa dengan satuan kilogram. V sama dengan kecepatan dengan satuan M per S. Selanjutnya, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Yang dimana EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan 10 M per S kuadrat, H sama dengan tinggi benda dengan satuan meter. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan posisi tertentu terhadap titik acuannya. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Rumusnya, EM sama dengan EK ditambah EP. Berikut tadi penjelasannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.